Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ajan Ratu Gusti dengan NPM 23071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web design saya dengan tema atau yaitu business vesture, yaitu business fashion atau pakaian wanita khususnya. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat filosofi nama. Jadi vesture ini adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu berarti pakaian atau busana. Maknanya ini lebih dalam dari sekedar baju. Vesture ini mencerminkan gaya, identitas, dan cara seseorang mengekspresikan dirinya melalui apa yang ia kenakan. Nah, dalam konteks brand ini, vesture ini menunjukkan fokus bisnis pada pakaian, terutama fast, yang memberikan kesan elegan, modern, dan percaya diri. Lalu, start di sini, ini adalah inisial nama dari pendiri brand ini, yaitu Sri Ajan Ratu Gusti, yaitu saya sendiri. Jadi maknanya ini menunjukkan kebersamaan, kolaborasi, dan identitas pribadi dari pendirinya dan membangun kesan bahwa brand ini tuh punya akar dan cerita, bukan hanya bisnis biasa. Jadi Vesture Site ini brand yang mengutamakan desain handmade, kenyamanan, dan ekspresi diri. Setiap vest itu bukan sekedar pakaian, tapi bagian dari cerita dan kepribadian yang ingin ditampilkan dengan percaya diri. Nah, di sini terdapat filosofi logo. Di sini ada tipografi Vesture dengan huruf kapital dan bold. Itu menunjukkan kekuatan, ketegasan, kejelasan dari brand ini. Nah, huruf kapital tebal ini mencerminkan kualitas produk yang kokoh dan kuat dari segi desain maupun bahan. Lalu di sini terdapat latar, jadi gradasi dari merah ke coklat. Ini tuh melambangkan semangat, kepercayaan diri, dan kestabilan. Jadi merah ini mencerminkan keberanian, energi anak muda, dan semangat untuk tampil beda. Lalu coklat ini memberikan kesan hangat, profesional, dan membumi, simbol dari produk yang bisa diandalkan dan nyaman digunakan sehari-hari. Nah, lalu di sini terdapat simbol bintang berkilau. Nah, itu melambangkan harapan, impian, dan inspirasi. Jadi menandakan bahwa Vesture Site ini tuh hadir untuk membantu konsumen bersinar dengan penampilan mereka. Dan bintang juga menjadi simbol kualitas unggulan dan estetika modis. Nah, lalu jadi makna keseluruhan dari logo Vesture ini yaitu mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan gaya, antara keberanian tampil beda dan kenyamanan dalam berpakaian. Jadi dengan desain yang modern, elegan, dan berenergi, logo ini tuh mendefinisikan identitas brand sebagai fashion lokal untuk anak muda yang ingin mengekspresikan dirinya secara berkelas namun tetap simple. Nah, di sini terdapat visi Vesture Site. Jadi itu menjadi brand fashion lokal yang menginspirasi gaya berpakaian modern dan elegan melalui produk fast berkualitas tinggi yang stylish, fungsional, dan relevan dengan tren generasi muda. Nah, lalu ada visi dari Vesture ini yaitu mendesain fast itu berkualitas tinggi dengan perpaduan antara estetika modern dan kenyamanan untuk semua kalangan. Lalu menghadirkan koleksi yang trendy dan variatif sesuai dengan kebutuhan fashion masa kini, terutama bagi mahasiswa dan profesional muda. Nah, memberdayakan UMKM dan penjahit lokal dalam proses produksi sebagai bentuk kolaborasi terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Lalu menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan baik secara online maupun offline. Lalu menumbuhkan komunitas pelanggan yang bangga menggunakan produk lokal dan peduli terhadap sustainability fashion. Lalu terdapat kompetitor untuk Vesture ini yaitu ada salah satunya yaitu Berry BNK. Nah, Berry BNK ini fokus yaitu pada pakaian wanita dengan berbagai pilihan termasuk ada fashion juga. Nah, kekuatan dari Berry BNK ini banyak pilihan lalu harganya itu variatif. Namun terdapat kelemahan dari Berry BNK itu sendiri yaitu kualitas bisa tidak konsisten. Nah, jadi ada strategi realistis untuk menghadapi kompetitor, yaitu fokus pada niche atau fast ini sebagai produk utamanya. Lalu membangun identitas brand yang kuat, menggunakan logo profesional, membuat slogan yang menarik. Itu sudah dilakukan oleh Vesture. Lalu
mengoptimalkan melalui media sosial seperti mengupload konten, video mix and match, lalu testimoni pelanggan dan lain-lain. Lalu strateginya juga tentu menentukan harga yang kompetitif tapi masuk akal, jadi tidak bersaing di harga termurah namun menawarkan nilai yang lebih. Jadi misalnya kualitas bahan, desain eksklusif dan limited stock. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau sudah dijadikan web itu, agar di tampilan pertama webnya itu bisa kita scroll ke bawah. Jadi seperti memperkenalkan seperti apa tampilan websitenya. Jadi awal tampilan website itu seperti ini. Nah, di sini tuh kita harus login terlebih dahulu. Jadi memasukkan email, password. Nah, langsung login. Jadi di saat setelah login itu, ini akan menjadi tampilan utama, dan setelah ini itu akan memperkenalkan ada pakaian apa aja di Fashtour ini. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah menjadi website. Nah, jadi konsumen itu akan melihat, memperkenalkan bahwa Fashtour ini adalah produk dari Indonesia, 100% produk asli dari Indonesia. Khususnya di sini itu untuk fashion wanita. Nah, seperti ini. Di sini ada deskripsi produk, jadi kayak ngasih tahu ke konsumen bahwa seperti ini. Tadi terdapat mocha brown face. Jadi face coklat ini memancarkan kehangatan dan kesan alami. Jadi seperti memperkenalkan. Seperti ini tampilannya. Ini terdapat face batik. Lalu selanjutnya ada juga face abu-abu, menampilkan deskripsi yang bisa dibaca oleh konsumen. Nah, di sini ada about us tentang Fashtour. Jadi Fashtour ini lahir dari keinginan menghadirkan gaya berpakaian yang simpel tapi tetap elegan. Nah, jadi sini kami percaya bahwa Fash bukan sekadar pelengkap tapi kunci untuk tampil stylish di segala suasana. Kami ingin memberikan pilihan fashion berkualitas dengan desain modern yang mudah dipadukan dalam gaya sehari-hari. Seperti itu. Jadi saat sudah masuk, ini akan masuk ke halaman pertama lagi. Nah, di sini kita bisa klik saja shop now. Nah, ini merupakan pilihan produk yang ada pada Fashtour. Di sini terdapat face coklat, abu-abu, dan juga menyediakan batik. Semisal contoh, konsumen akan membeli produk face yang mocha brown face ini. Bisa diklik saja, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Akan tampil deskripsi produk. Di sini menjelaskan desain dengan potongan minimalis, dengan warna bumi. Nah, face ini tuh cocok digunakan untuk aktivitas casual. Lalu di sini juga ada deskripsi, ada butuh bahan, ada bahan katun, lalu tersedia ukuran. Nah, di sini konsumen pun bisa tinggal ngeklik ukuran apa yang akan dibeli. Misal ada ukuran S, M, L, dan XL. Tinggal diklik saja, dan di sini juga bisa beli satu atau bisa lebih. Di sini tinggal klik saja tambah, lalu konsumen bisa masukkan yang akan dibeli ke keranjang. Nah, seperti ini tampilan selanjutnya. Nah, ini merupakan keranjang saya. Jadi jika sebelumnya pernah membeli face atau pernah melihat-lihat face terus dimasukkan ke keranjang, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin membeli salah satu dari face ini, itu bisa langsung saja buat pesanan. Nah, membuat pesanan tadi yang mau membeli face coklat ini, di sini tertera namanya yang akan dibeli, yaitu mocha brown face. Ukurannya ukuran M. Nah, harganya seperti yang pertama, ada di halaman pertama, yaitu 120. Di sini bisa diedit lagi mau belinya satu atau lebih. Tinggal klik beli sekarang. Nah, selanjutnya ini masuk ke alamat pengirim. Jadi pengirim atau yang memesan itu bisa mengisi nama lengkapnya, lalu nomor telepon, lalu mengisi alamat secara lengkap,
Nah, lalu memilih metode pengirimannya, tinggal klik saja metode pengiriman. Nah, di sini kan jika membelinya online itu bisa menggunakan virtual account. Nah, seperti ini, seperti tadi, yaitu ada Mocha Brown Fest harganya 120. Ada juga biaya pengirimannya yaitu sebesar 19.000, tapi mendapat potongan 9.000 jika minimal pembelanjaannya itu 100.000. Jadi totalnya itu 130.000 dan estimasi tibanya itu 3-5 hari. Langsung check out. Nah, ini kesimpulannya ya, kalau check out transaksi berhasil. Jika sudah seperti ini berarti transaksinya sudah berhasil. Nah, tinggal klik saja detail pesanan. Nah, seperti ini. Di sini terdapat detail pesanannya, yaitu dimulai dari pesanan diterima, proses pemesanan, quality control. Jadi dicek terlebih dahulu, lalu melakukan pengemasan. Setelah pengemasan melakukan pengiriman, dan setelah dikirim diterima oleh konsumen. Nah, jika konsumen sudah menerima produknya, maka konsumen itu dapat melakukan review atau penilaian terhadap fast food. Nah, di sini melakukan kritik dan saran. Nah, ini salah satu contoh dari teman-teman yang sudah menilai barangnya. Itu ada jika teman-teman itu mau melakukan kayak berlangganan di fast food. Nah, jadi kalau berlangganan di fast food itu bisa dapat informasi terbaru tentang produk, diskon atau. Lalu selanjutnya di sini ada bisnis model canvas. Nah, di sini yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Jadi fast food di sini itu menargetkan ada mahasiswa dan anak muda usia 17-25 tahun. Sebenarnya bisa lebih dari 25 tahun, namun fast ini kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang sambil kuliah ataupun sambil bekerja. Jadi itu target utamanya sebenarnya. Lalu untuk pecinta fashion simple dan casual. Lalu pengguna aktif media sosial ya pastinya. Lalu konsumen lokal yang menyukai produk UMKM. Nah, di sini terdapat value proposition ya, atau proposisi dari konsumen. Nah, dengan desain trendy, simple dan mudah dipadu-padankan. Lalu harga terjangkau untuk mahasiswa. Lalu fast food juga menggunakan bahan yang nyaman dan ringan. Dan terutama di sini juga buatan lokal dan bisa dipesan secara pre-order. Nah, di sini ada channel atau salurannya. Nah, di sini fast food itu menggunakan Instagram dan juga TikTok. Lalu menggunakan website untuk pemesanannya. Nah, di sini ada customer relationship, hubungan konsumen. Nah, di sini itu membalas cepat di DM ya, dan chat. Lalu selanjutnya yaitu sumber pendapatannya. Nah, di sini tuh menjual langsung fresh, yaitu melalui online maupun offline. Lalu pre-order dan item edisi terbatas ya. Nah, di sini juga ada sisa potongan kain untuk dijadikan kain perca, jadi bisa juga menjadi sumber pendapatan lainnya. Nah, lalu di sini ada key activities atau kegiatan utama, yaitu mendesain dan memproduksi fest, lalu mempromosi lewat media sosial. Nah, lalu foto produk dan konten marketing. Lalu yang terakhir melakukan pengemasan dan pengiriman. Nah, di sini ada kayak record share atau sumber daya utama. Di sini ada tim kreatif dan desain. Lalu ada penjahit atau mitra konveksi, akun media sosial, dan terakhir ada modal awal dan alat produksi. Lalu ada kayak partnership atau kerjasama. Di sini bekerja sama dengan konveksi lokal dan juga UMKM penyedia bahan. Nah, yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Di sini ada biaya produksi terdiri dari bahan dan juga jahit. Lalu ada biaya promosi. Di sini ada ADS dan juga konten. Lalu untuk packaging dan juga ongkir dan biaya operasional seperti tools dan juga transportasi dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada proses modeling atau DFD. Nah, di sini tuh customer itu bisa bisa mulai melihat-lihat produk, lalu memilih produk, memilih metode pembayarannya. Nah, setelah memilih produk kan membayar, lalu memilih metode pembayarannya dan melakukan pembayaran. Jika berhasil, langsung melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, di sini tuh bisa secara offline maupun
online, dan jika online kan berarti melakukan login dan registrasi. Nah, di sini kan masuk ke webnya seperti tadi, memilih produk, memilih ukuran terlebih dahulu, langsung check out. Nah, di sini ada alamat pengirim, lalu memilih mau lewat apa, lalu melakukan pembayaran, lalu flash-nya dibuat, flash dikirim. Jadi alurnya sama. Nah, di sini juga terdapat melakukan desain flash, lalu pemilihan bahan, melakukan produksi jahit, melakukan foto produk, update ke media sosial atau website, lalu orderan yang masuk, melakukan packaging barang, dan yang terakhir melakukan pengiriman terhadap pembeli. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Surajang, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga atas kesempatannya bisa berkomentar mengenai presentasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi menurut saya BMC dari Vestur itu udah keren banget, udah jelas arahnya, targetnya itu kan anak muda ya. Terus desainnya juga simpel juga mudah dimengerti oleh semua halayak. Untuk harganya juga terjangkau dan aktif juga di media sosialnya. Lalu alur pemesanan dan website juga udah rapi dan cocok juga buat digitalisasi. Nah, mungkin ada beberapa saran sedikit dari saya untuk mencoba perbaiki ejaan-ejaan yang salah. Tadi saya melihat beberapa kata itu ada yang typo ya. Nah, setelah itu bisa mengkonsistensikan istilah-istilah yang ada dan mungkin lebih baik ada bagian konfirmasi setelah paymentnya tadi. Karena di website itu saya tidak menemukan bagian konfirmasi. Nah, bisa juga mulai membangun untuk komunitas atau sistem afiliasi ringan buat ningkatin jaringan dari jangkauan bisnis kamu itu. Setelah itu, secara keseluruhan, brand kamu itu punya potensi yang besar gitu. Jadi passion UMKM kampus yang bisa dikenal luas oleh mahasiswa-mahasiswi lainnya. Lalu, mungkin kamu bisa tinggal perkuat lagi eksekusi dan konsistensi untuk menjalannya. Terima kasih.